Kalau bapak tuh biasanya dimulai dengan opoto itu dulu opoto. Bener-bener opoto. Terus baru kalau misalnya udah. kamu gak usah kayak gini, baru dia ngomongin kalau masih berlanjut. Nah, tapi kalau ibu kan lihat nona makin gaga bikin gaga jadi tet gitu loh. Kalau ibu langsung gak pakai lama. Atau kadang gini ibu dulu malah baru makin ngomong. Welcome back to another episode of Pasming Podcast. Udah ngisenginnya udah kurang tadi, ajar emang nih punya adik kayak gini nih. Lu tuh jarak sama gue 5 tahun loh, Mel. Enggak tuh. Memulai dengan marah-marah. Tadi kan kita udah ngatur suara 1 2 3. Oh ya udah benar. Coba 1 2 3. Pasming Podcast. Itu suara apaan tuh? Lah kan lu harusnya suara gede, Mas. Oh, Pasming Podcast. Kayak Gitu. rendah. Pasming Podcast. Bas. Suara tibum. Iya, boleh. Nah, sekarang Bumil yang di sana karena tadi request. Karena ternyata duduknya agak melelahkan di sana. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang kehidupan kita sebagai kakak adik. Deketan lagi. Kita kan 3 bersaudara ya, guys. Betul. Ya. Kita ceritain dulu dong, beda usianya berapa tahun? Soalnya Tunggu. apa? Maaf ya motong. Tapi itu headphone boleh nggak diselipin di belakang nggak? Nggak, demi Allah getar-getar terus gue kayak ini gatal banget. Coba. Nah, apa namanya? Dimatiin dong ininya. Santai aja. Hapticsnya. Oke. Kantor. Jadi kita cerita dulu nih, soalnya banyak yang menyangka gua lebih tua dari Mas Deka. Tapi kan itu karena muka lo boros. Dan nggak pada tahu kayak sebenarnya kita sama Amel nih usianya terpaut jauh loh. Agak gitu jauh. kayak. Jadi sebenarnya Mas Deka kelahiran tahun 94 Desember, tapi sekolahnya sama anak-anak 95. ya. Jadi kita beda setahun gitu kan, Setahun karena gue setengah, 96. Sebenarnya kita beda umurnya adalah setahun setengah. Nah, Amel Carla ini kelahiran 2001. Jadi sama Mas Deka tuh beda 6 tahun setengah. 6 setengah hampir 7 tahun ya sebenarnya secara tahun. Tapi emang kelakuannya suka apa? Ini. Tapi kalau lo emang kelakuannya tua, kadang lebih tua dari ibu. Biasa anak tengah. Tapi kita tuh sering banget dapat pertanyaan kayak sering berantem gak sih sebenarnya gitu. Di usia dewasa maupun pas zaman kecil. Menurut kalian kita sering berantem gak? Kita sih enggak ya. Kita enggak sih. Kita bertiga loh, bukan kayak kita. Kalau berantemnya definisinya berantem bertiga, beda pendapat semua, atau kayak lu doang, gue siding di mana gitu. Nah, tapi ya apapun itu menurut lu lumayan sering gak? Sering sih harusnya. Lu berdua maksudnya. Ya, tapi jujur ya menurut gue dan Mbak Lintang tuh lumayan sering berargumen. Soalnya Mbak Lintang jahat. Tapi Jahatnya tuh bukan jahat gimana ya, tapi galak gitu yang kayak Iya, kayak gitu-gitu tapi loh. kan galak seorang kakak wajar gak sih galak gitu? Karena lu harusnya ketika digalakin kayak oke. Tapi lu kadang-kadang aku galak ke gue juga. Gue tuh paling gedek ya. Gue inget banget tuh ya. Kayak dulu tuh waktu gue masih tinggal di rumah, maksudnya bokap nyokap gitu. Masih satu rumah gitu ya. Dia tuh pernah ngeliat kamar gue. Kamar lu berantakan deh. Lu rapiin deh. Gak enak banget liat. Lah, Demi Allah sampai sekarang. itu kamar gue ya pertama. Ya Allah ya Tuhan, semalam enggak berapa hari lalu ya, dia juga kayak kamar lo beresin apa Mel? Kamar lo beresin apa Mel? Tapi Satu gue itu tanya kamar nih gue. ke pemirsa nih, harusnya kamar itu berantakan atau bersih gitu? Yang bener yang mana? Sebenarnya yang paling penting adalah yang paling nyaman untuk yang meninggalnya. Punya kamar, bener. Suka-suka yang punya kamar. Ya enggak? Iya enggak? Oke. Udah numpang kerja di kamar gua. Dia nyuruh-nyuruh. Tapi semenjak kita udah pisah rumah kan, misalnya mereka udah sama keluarganya gitu, gue sama keluarganya, gue tuh nyadar kayak suami gue gitu, Lukman, sama keluarganya, sama kakak adiknya lebih tepatnya, kayaknya nggak sesering kita deh beradu mulut. Apa karena kita cerewet ya? Iya, atau emang lu berdua ngeselin sih lebih tepatnya. Maksudnya kan kayaknya keluarganya Lukman dua-duanya Enggak, nggak tapi lu tuh juga nyebelin tahu. Gua? Iya. Kayak Enggak, tapi kalian tuh dari dulu nggak akur loh. Kayak maksudnya pas SMP itu Mas Ika kan nggak mau jalan sama Mbak Lintang karena takut kayak. enggak, itu karena dia jahat, tau gak sih guys? Gue pernah kan kita dulu naik Ini terapi busway. session ya? Iya. Jadi pas zaman SMP kita tuh kan kayak di drop sama ibu nyampe ke Di kayak busway. stasiun busway. Terus harusnya kita either naik busway bareng atau kayak naik Kopaja atau naik yang bis gratis dulu, ada bis kuning. Bis sekolah, Nah, bis sekolah. pada suatu hari kita lagi menunggu nih di pinggir jalan ya kan, berdua nih, gue sama Mas Deka. Terus tiba-tiba temennya dia lewat naik motor. Dek gitu. Terus dia ninggalin gue, dia naik motor sama temennya. Kamu pernah ya? Gue berangkat sendiri.
Ya nggak mungkin waktu gue berencana cabut kali. Enggak, tapi itu pernah kejadian. Gue lupa Jadi sama lo sekali loh itu. berangkat sendiri. Iya, jadi gue naik Kopaja sendiri. Which is nggak apa-apa juga karena memang udah biasa Udah juga biasa. sebenarnya. Dan Cuman maksudnya maksudnya sebagai kayak kakak kan ngajarin mandiri juga nggak sih? Sebenarnya. Gak gitu ya. parah. Terus kayak pernah nih ya naik motor tiba-tiba hujan gitu. Terus dia tuh kayak panik, HP gue tolong ambilin, jangan di kantong gitu, takut basah, masukin ke tas ya kan. Emang susah kan, lagi naik motor gue harus ngambil HP lo gitu di kantong, susah. Terus tiba-tiba somehow dia belok, terus dia jatuh, kita berdua jatuh dari Depan rumah sakit Siaga ya? Iya. Terus dia marahin gue kayak, lu sih gara-gara lu nih gak ngambil HP gue. Lah kok jadi salah gue, terus lutut gue udah berdarah-darah. Terus kayak terakhir gue ngambek. Terus Gue lu naik ya? angkot aja. Ngambek terus dia naik angkot. Terus bapak-bapak di pinggir jalan kayak, mbak ini obat diobatin dulu lukanya. Gara-gara masa lu yang ngejatohin terus lu nyalahin Ya gue. enggak, karena lu kan nyebelin. lu ini nggak cekatan gitu loh, ngambil HP-nya. Mungkin gue juga lupa. Iya, itu ditaruhnya di Nah, pangkuan. ini ya menurut gue nih ya, kan dari dulu kan gue selalu sendirian ya, maksudnya sendirian Berbeda sama ibu gitu. kan Ya, gitu. benar. Jadi gue tuh nggak pernah ada di seharian kalian ataupun Ya. ngikutin kalian gitu loh. Pertanyaan gue kayak kenapa sih berantem mulu gitu loh, kayak cekcok mulu kayak. Tapi sebenarnya nggak mulu sih, kayaknya nggak gitu-gitu sering loh. juga, biasa aja sih, kayak maksudnya. Tapi waktu kecil memories berantem yang paling memorable or Waktu traumatizing buat kalian ada gak? Waktu kita kecil kan dia kecil banget. Iya apa kalau lu Kecil yang lu sangat ingat kayak kenapa? Oh, gua inget. Gue jujur nggak terlalu ingat sih, karena mungkin ya gue troublemaker ya, jadi nggak Bener. terlalu mengingat. Gue ada gitu. satu, lu duluan. Oh ini gue dulu ya. Oke. Jadi ini di rumah lama. Gue tuh nggak punya kamar guys. Gue bobo sama bapak ibu. Atau Iya, dulu sama tuh Mbak disuruh Lintang. sama Mbak Lintang. Nah, pada suatu hari bapak ibu tuh lagi kondangan atau pergi gitu ya. Nah terus Mas Deka ini kan punya kamar sendiri. Dia tuh suka tiba-tiba masuk ke kamar Mbak Lintang. Yang mana gue sama Mbak Lintang lagi main ya. Dulu tuh kasurnya bertingkat, ditarik Oh gitu iya, kan. kasur yang bawahnya ditarik Nah, gitu. bawahnya bisa Iya. ditarik gitu. Terus gua lagi diajarin Mbak Lina lah, lagi belajar santai-santai, tiba-tiba Mas Deka dateng Smackdown, main Smackdown, terus gua palanya Smackdown lu kan? Smackdownin gua kayak Amel gendut gitu kayak Smackdown. Terus tiba-tiba pala gue kejeduk ujung lemari atau Iya. lantai. Nangis gua. Tapi nggak luka kan, cuma kayak Udah dek cuma gitu. dek Iya, gitu. kaget, Terus aku kayak, kaget. gitu kan, nangis terus Mbak Lintang tuh kan Mas Deksi ngapain sih Amel jadi nangis kan, tiba-tiba mama bapak kita pulang. Iya, di saat yang itu. Buka pintu. Enggak, gua tiba-tiba keluar kamar. Bu, lihat Mas Deka, Bu. Amel jadi nangis bla bla. Terus ibu malah marahnya ke gue, malah nampar. Kamu nih gimana sih? Ibu pukul ya atau giniin Iya, badan ya? pokoknya dia kena tempeleng lah, biasa lah ya. sih Ibu-ibu gitu? VOC pula ibu Sumpah. kita ini ya kan. Nanti kita undang ibu kesini ya, tapi bener-bener ibu-ibu VOC pokoknya. lagian ini orang tuh bukan mesti coba tenangin Iya, gue orang dulu. tukang adu. Iya. Wah. Nah, jadi Mas Deka lagi di kamar, maksudnya jadi mencoba nenangin gue. Mbak Lintang langsung lari ke depan pintu. Ibu itu Amel nangis dijatuhin sama mak. Pak langsung gitu kan. Nah, lu sih bukannya jagain adek yang benar gitu. Iyalah, Terus kenapa kayak jadi gue Mbak yang Lintang salah? jadi nangis kayak kok aku yang Iyalah, dimarahin iyalah. gitu. Terus baru Mas Deka kena marah. Itu sih yang gue inget. Iya, gue inget sebenarnya kita juga udah nggak kecil-kecil banget ya. Salah satu berantem yang nggak jelas menurut gue, berantem gara-gara empal goreng. Empal Lu inget gak goreng. kayak waktu itu Mbak Ida, Mbak rumah kita masak gitu kan. Terus Itu 2014 atau terus 13. kalau nggak salah tuh Mas Deka makan banyak banget Semua. sampai gue sama Amel tuh jadi kayak kebagiannya sedikit ya kan. Terus gue lupa deh, kayak pokoknya gue marah besar gara-gara kayak kenapa lu makan empal tuh banyak banget gitu. Ada Kaan di rumah kan waktu Demi itu. apa? Demi Allah ada Kaan. Iya kan? Gak jelas banget, tapi Gue gue lupa. kesel banget karena nih orang kayak kok lu gak mikirin kita gitu loh, kayak kita kan belum makan. Nah, jadi gue tuh sebenarnya agak Terus lupa lu ya. dulu suka ibu kan suka beli mantau dari Balikpapan yang ada sampai dagingnya. sekarang. Heeh. Terus dia tuh cuman mau makanin dagingnya doang, nggak mau pakai rotinya. Ya, roti menurut Terus gua agak jadi keras. Kesel banget gue kayak Kan coy. digoreng. Nah. Nah, kalau belum mau makan nih jangan dihabisin dagingnya doang Nah, gitu kayak. kalau yang nyebelin. masalah empal ya, itu tuh gue nggak tahu antara gue yang ngabisin atau Mas Deka yang ngabisin. Pokoknya gue nggak Amel. kebagian. Nah, pokoknya ada yang nggak kebagian. Nah, terus gue jadi kena marah. Nah, gue tuh jadi marah balik. Gue lempar Iya, pokoknya lu remote TV
pang gitu. Nah terus Kak jadi traumatized. Terus dia kayak gue takut sama Amel kalau marah soalnya lempar-lempar remote. Tapi emang Amel cukup fisikal. Kalau marah dia suka menggebuk sesuatu atau melempar sesuatu. Iya benar. Kalau gue kan cuman kayak cerewet, nyebelin cerewet gitu kan. Gue Nyebelin. pun merasa gitu. Kalau gue ngomong biasa aja tapi mungkin nyelkit. Iya enggak, kalau lu Enggak, tuh kalau lebih lu ke kayak selengean. selengean, tapi itu tuh nyebelin gitu loh, kayak bercanda. Lah, dia mah Misalnya gini, kita gitu. orang lagi agak tense nih ya kan, kayak lagi agak kayak lu tuh jangan gini dong gini, terus dia nanti kayak, lah emang suka gue. Sumpah, bayangin ya tiap kali Dia tuh kayak liburan gitu kan. liburan bareng, Balintang sama aku udah kita oke, nanti kita ke Louvre misalnya gitu. Kalau lagi di Paris terus kayak, gue mau ke Toko Supreme. sepatu. Iya, gue mau ke Kan. Supreme gitu. Terus Balintang kayak, Mas Deka lu gini-gini lagi liburan keluarga juga. Lah suka-suka gue kan pengen cari sepatu. Ya tapi maksud gue kan ya kalau lu tetap pada mau ke sana ya silakan. Tapi kan tiap gue mau belanja tiba-tiba ibu ikut dong. Nah terus semua orang jadi ngikut gua. kemauan dia. Jadi gue udah itinerary yang gue susah-susah buat itu jadi tidak terlaksana. Kan Betul. sebel kan. Itu juga salah satu pembahasan tuh ya. Kita sering banget berantem pas lagi liburan keluarga. Kayak itu semua orang deh. Itu kayak universal thing gitu deh. thing Kayak ya, tiap kalau kali itu ya. liburan keluarga tuh pasti heboh. Kalau Tapi liburan juga kita tuh tipenya beda ya, kayak Beda. kan sekarang tuh di TikTok ada yang kayak sebutan type A, type B. tuh gue nggak tahu tuh type-nya Maksudnya apa. gimana Jadi tuh? Type A itu biasanya yang kayak nge-organize gitu, yang kalau gue kan sampai segila-gilanya gue suka bikinin Excel-nya gitu wah kan, itu keong banget cuy. Crazy bro. Nah, sedangkan mereka berdua nih kan yang kayak ngikut aja tapi begitu nyampe sana nanti banyak maunya gitu kan, nyebelin kan. Padahal gue udah nanya kayak ayo coba dicari tempatnya mau kemana gitu. Tapi menurut lu Gue itu biasanya udah nyari tapi gue nggak langsung bilang karena nanti kan gue harus bikin Lintang sebel gitu. nah kan tuh yang kayak gitu loh kayak Enggak, nah dia tuh even kalau kayak lagi berantem tuh kayak gitu loh ngomongnya kan. Jadi orang tuh kayak, lo serius apa sih? Gue tuh lagi emosi beneran. emosi beneran, Nah tapi sama gitu. dia tuh dibawa sepele gitu loh. Jadi kita Iya, semua bener. makin emosi, terus dia jadi makin ketawa-ketawa. Iya gue seneng Iya, banget sih. bener-bener. Gue jujur seneng ada kayak apa ya kepuasan Kayak emang tersendiri pengen bikin kesel ngeliat gitu. lu berantem berdua apalagi tuh itu gue paling suka banget sih itu kayak lu lagi gue terus Kita suka berantem ya. Lu suka kita banget. lumayan suka. Sering banget. Enggak, soalnya gini, lu tipenya kalau gue kan emang rempong. Nah, lu ketika Emang. gue rempongin tuh ngelawan. Kalau Mas Deka kan cuma kayak hehehe ketawa-ketawa udah gitu, dia ngilang aja gitu ya kan. Karena ketidakadilan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, dan oleh sebab itu, maka Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oh tadi udah. bukan ketidakadilan ya. Udah. Gitu. Tapi menurut lu bapak ibu kalau kita berantem gimana? Stres sih. Kalau bapak tuh biasanya dimulai dengan opoto Iya. itu dulu opoto. Iya, bener-bener, opoto. Terus baru kalau Udah, misalnya udah. kamu gak usah kayak gini baru dia ngomongin kalau masih berlanjut. Nah, tapi kalau ibu kan lihat nona makin gaga bikin gaga jadi tet gitu loh kalau ibu. Langsung gak pakai lama. Atau kadang Gini ibu dulu malah baru makin- ngomong. Tapi nih ya, kita tuh kan Tapi pas gede udah enggak, pas kecil aja Ya kan. pas gede juga udah malas juga memang. Bener. Orang segede gua gitu. males kata juga. ibu pas lo udah SMP tuh kan lo jadi gede banget kan badannya ya. Maksudnya kayak gede togok kata ibu. Ibu tuh udah lumayan agak takut marahin lo katanya. Enggak, tapi gini dulu tuh Disuruh gue duduk ya? waktu kecil itu, disuruh duduk. Gue tapi waktu kecil itu emang udah ada fase karena kan gue dimarahin yang kayak Mulu. dilempar sapu apa segala macam tuh dari kecil banget. Iya. Jadi pas Kalau udah- Amel tuh nggak ngerasain nggak itu. ngerasain. Amel tuh udah nggak ngerasain Fase- POC fase- parenting. Gue tuh dipelototin sih. Tapi Ya. jadi gue tuh gitu Pelototin loh. doang, Say. Kamu udah pernah nyobain kepala ikat pinggang belum? jadi gue itu apa namanya? Wah, kepala ikat pinggang, sapu sampai Sapu. patah. Jadi gue tuh Sapu sampai lidi, ini sapu loh, hijau. fase-fase di mana gue itu kayak udah ngerasa udah kebal gitu loh. Jadi kayak ibu udah mukul gitu atau apa kayak Nggak takut iya, gitu gue ya. kayak, lagi bu. Ibu udah langsung kayak nih orang kok jadi begini gitu loh. Lagi bu. Serem banget. Tapi kan kalau sekarang pembahasannya adalah ibu bilang ya ibu didik keras tuh sehingga kamu bisa berhasil. Terus gue bilang mungkin kalau ibu gak keras kita bisa lebih berhasil. Bercanda. Itu kata teman gue kan, selalu gue bilang gue waktu kecil selalu terpapar asap rokok kok dari bapak gue gitu. Tapi gue sukses aja alhamdulillah gitu kan, kata dia. Ya tapi mungkin kalau lu nggak terpapar asap rokok lu kuliahnya
kuliahnya di Harvard bukan di Manchester. Bisa lebih sukses gitu ya. Benar bisa jadi. Tapi ya gitu sih, kalau apa namanya, ibu tuh kan tipenya gini dulu baru ngomong, kamu jangan gitu. Tapi apa namanya, biasanya ada tindakan dulu. Tapi kalau bapak tuh lebih yang apa tuh kamu kayak gini aja berantem, ngapain sih kayak gini berantem gitu. Bapak tuh lebih ngedumel lah, kayak apa sih, kayak ngapain, mempertanyakan lah untuk kita look back kenapa berantem. Soalnya ingat gak sih yang waktu lu bohong pas lu bilang apa namanya, lu kepala lu dijahit gara-gara tawuran, tapi lu bilangnya lu kesandung, bukan sih? Lu kesandung apa? Ada dua kali tuh gue pernah bocor. Jadi satu tuh ada yang gue bilang kesandung, satu lagi gue bilang ini gue dipalak Terus dilempar batu ya. Gitu. Itu tapi bapak ibu Nggak terlalu marah sih itu. Nggak terlalu marah. Jadi kayak jadi mereka percaya ya berarti kalau lu beneran kayak jatuh sebenarnya atau satu percaya, kedua kelihatannya itu lebih Ibu nggak percaya tau katanya ibu. gitu. Ibu tuh bisa Kenapa lu ngebaca. tahu-tahuan kayak ibu curhat ke lo doang. Enggak, ibu tuh bilang, itu kan jadi aneh. Jadi ibu bilang waktu lo bilang pas masuk rumah sakit siaga tuh apa? Iya. Yang pas bilangnya apa? Dua-duanya di rumah Dipalak sakit siaga. ya? Dua-duanya rumah sakit siaga sih dua-duanya. Pokoknya ibu bilang kayak ini mah nggak mungkin ada anak SMK tawuran. Ibu bilang gitu. Ini Iya, pasti gua bilang berantem. gitu, gue lagi lewat kata gue bilang. Gitu. Terus jadi ibu tuh udah ada feeling bahwa lo pasti berantem sih gitu. Nah tapi ya apa namanya, waktu itu maksud bapak ibu kayak mungkin lebih ke alhamdulillah penting selamat lah gitu, maksudnya nggak terjadi yang lebih parah atau apa, mungkin itu kali feelingnya. Jadi kayak nggak usah marah lah ya. tapi ibu gitu. tuh ada sesuatu yang magis menurut gue dari ibu tuh. Jadi gue inget banget ya, gue itu pas hari itu gue mau melakukan tindakan yang jangan dicontoh sama teman-teman yang nonton gitu ya. Itu tuh ibu tuh paginya out of nowhere bilang kayak, kamu kalau ada tawuran gak usah ikut-ikutan. Hah? Kok tiba-tiba? Karena gue udah janjian nih sama sekolah ini gitu loh di hari Mungkin itu. ibu habis lihat HP lu kali, ngeliat SMS. Tapi gue janjiannya gak pakai HP gue. Itu pokoknya gue ngerasa kenapa ibu out of nowhere bilang itu gitu, dan gue gak ada kecurigaan HP gue dilihat gitu. Jadi kayak, hah? Iya bu, gue doang beng gue. Padahal maksudnya gue gak bilang gue sering ya, tapi maksud gue itu kok pas hari itu gue kenanya gitu loh. Oh gitu. Oh tapi lu nggak tahu, ibu emang magis. Kan waktu itu gue abis operasi apa lah, pokoknya kayak ada tai lalat gede kan, gue tindakan gitu. Di mana? Kan di bius. Ada sempet lah, emang nggak tindakan gede lah, intinya gue ditemenin ibu pokoknya di bius ya kan. Ini kapan ya? Sorry, kok kita nggak ada yang tahu? Ini makanya dengerin dulu cerita gue. Nah di bius, maksudnya di biusnya kan di bius lokal kan sebenarnya. Udah selesai, gue nggak merasa sakit kenapa-napa. Besoknya gue mau ke KM 0 sepedahan ke KM 0. Ini baru. Terus ibu bilang kayak udahlah nggak usah sepedahan dulu. Kemarin kan baru tindakan. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Pas KM 0 tuh kan tanjakan. Pas turunan gue jatuh yang gue sampai luka-luka. Nah itu. Padahal maksudnya gue ngelakuin kegiatan itu mungkin sering, tapi di hari itu. Iya di hari itu kenapa gitu. Padahal gue udah ke KM 0 udah 2-3 kali sebelum itu, and nothing ever happen gitu kayak. Sumpah, tapi ibu emang magis ya. Agak ngeri sih. Ini gue sehari-hari gue sama ibu ya, maksudnya dari kecil gitu. Jadi sekarang gue tiap kali ibu ngomong nggak usah lah, itu gue nggak akan lakuin. Karena takut ya, udah takut. Iya, ya. karena kayak gigi gue patah. Terus kayak itu banyak banget, sering banget kejadian. Aduh, apa ya kejadian yang paling penting, gue lupa banget apa, tapi nanti deh ibu yang mungkin ingat. Gue nggak ngikutin apa kata ibu, terus yaudah kecelakaan aja jadinya gitu. Terus ya udah deh, sekarang tiap kali ngapain tanya ibu dulu aja. Tapi udah gede gini kita sebenarnya sering berantemnya tuh gara-gara apa sih? Nggak, menurut gue Kayak trigger. pas udah gede lah, Trigger bukan trigger questions atau malah kayak suatu hal gitu. Tapi kayak kejadian. enggak sih, karena mungkin udah beda-beda rumah jadi gak pernah berantem lagi sih. Karena berantem tuh karena dulu satu rumah gitu loh. Kayak banyak konflik dan irisan kepentingan gitu kan. Lu ada inget momen minta maaf gak sih setelah kita berantem? Kayaknya kita gak minta maaf ya. Kayak ya udah aja gitu gak sih? Gue sih minta maaf ke ibu ya. Maksudnya gue kita kalau bertiga berantem dong, antar bertiga. ya enggak deh. Kayak gak ada kan. Kalau gue emang gak pernah bikin salah. Kalau gue setahu gue ya. Enggak, yang paling lucu adalah gue sama Mbak Lintang waktu yang kita berdua trip doang, itu tuh kita ada berantemnya loh. Terus iya kan ada berantem. Terus yang cuman diem-dieman gara-gara gue minta fotoin sama Amel. Kan gue emang agak ribet juga kan kalau foto kayak. Lu jangan pernah jalan sama Lintang terus ke spot yang sebenarnya instagramable. Wah udah habis 10 menit 15 menit waktu lu di spot yang sama. Lebay. Nah intinya waktu itu gue minta tolong Mel, tolong fotoin. Nah terus dia fotoin itu kayak gitu, kayak pas gue lihat hasilnya kayak
jelek banget, maksudnya nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Terus akhirnya gue marah ya, itu kan. Iya dia kayak yang bener dong ulang, dan itu lagi Nah, gerimis. iya Ya lagi gerimis. Terus dia tuh instead of kayak ya sorry gue ulangin, ekspektasi gue gitu dong, ini kan adek nih beda 5 tahun gitu, kayak ya lu turutin lah sama gue gitu kan. Dia malah kayak ya lu nggak baca nggak dia Kan udah salah nggak, mumet siapa yang gitu salah loh. menurut lo? Nah terus gue ngomel-ngomel gitu. Terus dia tuh bukan yang kayak ya udah sekali lagi aja gitu loh, tapi dia tuh malah kayak lu tuh lebih muda ya, lu tuh harusnya tahu diri gitu-gitu loh. Terus gue jadi kayak apaan sih lo gitu kan. Nah itu seru tuh, harusnya gue dari situ tuh gue bilang ya dua-duanya salah sih ya. Kayak Terus? maksudnya lu tuh, maksudnya gue harus tahu konteksnya. Kadang-kadang lu emang rada kurang ajar juga. Misalnya kayak ini tempat nih bagus nih, set dia foto di sini 10 menit, foto di sini 10 menit, nggak jalan-jalan Nggak kita. 10 menit lebay. 5 lah. iCloud storage itu nangis menurut gue tuh. Kalau bisa nangis dia bro. Nah Gila. tapi abis kejadian itu terus kita Udah kayak Kita jalan. ya udah terserah dulu deh gitu kan. Nah terus kita diem-dieman abis itu nanti bisa udah nggak ada maaf-maafan, tiba-tiba kayak Ngobrol abis lagi ini aja yuk kesini Enggak, aja. gue tahu Terus lu udah. berdua itu dapat dari mana? Dari ibu. Itu dari ibu banget. Kalau gue tuh orangnya tipe minta maaf. Kalau misalnya salah, jadi kayak sorry ini udah Lo ya. minta maaf ke Kanat? Kalau minta maaf. Minta maaf gue kalau ke Kanadia atau ke siapa ibu, ke bapak tuh, maksudnya gue biasanya kayak nanti diam terus kayak ibu maaf ya yang tadi ya bu ya gitu. Kalau berdua tuh kayak ibu buat ngambek lama banget dia. Terus nggak ngapa-ngapain. kayak ya udah abis itu udah. Mungkin WA di blok ya. Iya, tapi ya abis itu kita diam di bus juga udah ngobrol lagi kan. Iya di Iya. bus. Soalnya kayak Ya, nah, nggak mungkin. Nah tapi gue jadi punya perspektif bahwa basically families tuh kayak gitu loh, ngerti gak? Kayak Enggak juga sih sebenarnya. tapi ternyata enggak banyak families yang actually akur-akur I'm aja, so sorry. terus Karena sangat menyayangi dan mengayomi. bapak tuh sama kakak-kakaknya tuh kayak gitu loh, yang Orang maksudnya Solo. bener-bener iya. Ibu sama saudara gimana? Enggak, tapi kayak masa kalau lo kan udah punya istri, kita udah punya pasangan masing-masing gitu kan. Kayak menurut gue suami gue dengan kakak adenya tuh nggak kayak kita gitu loh. Padahal jaraknya juga mirip-mirip kan. Lukman sama kakaknya cuman beda 3 tahun, cowok-cowok gitu. Terus ke adeknya juga cukup jauh gitu. Kayak sebenarnya banyak hal yang bisa mereka berantemin menurut gue gitu. Si Kanadia juga sama Adin juga kayaknya nggak gitu. berantem ya. Nggak Karena mereka berantem. berdua, itu beda juga. Dan cewek-cewek. Kita Enggak, Lukman sama kakaknya juga cowok-cowok tapi nggak Nggak berantem. Kayak nggak tahu ya. Tapi menurut lu personality kita beda banget gak? Gue mirip sama Mas Dex sih menurut gue. Atau malah karena Atau karena itu lu cuman kayak pokoknya gue mau kayak Mas Dek. iya, atau gue mirroring kali ya. Cuma Kenapa gue lu nggak gak pengen tahu. kayak Tapi gue? lu sebenarnya Karena lebih ngeselin mbak, sumpah deh. kalau secara emosi tapi kayak lu berdua ya mirip malah. Masa sih? Iya, kalau secara emosi ya, tapi maksudnya beda kayak lu mungkin kalau secara waktu Nggak, punctual. tunggu ya nih, menurut gue ya, gue tuh kenapa personality-nya mirip sama Mas Deka, karena kalau gue abis dimarahin lu, dia tuh suka ngata-ngatain. Nyatain gue maksudnya. Iya dulu pas masih kecil. Contoh ya, Oke. misalnya kayak lo, kita abis berantem gitu kan, kayak Melintang. Nah terus Mas Deka tuh datang ke kamar bisa kayak Melintang tuh ngeselin banget ya gitu loh. Nah gue Jadi jadi lu kayak bonding gitu, kayak bonding menge-hate gue. Soalnya kan gue common enemies gue gitu. Gue pertama kali maksudnya lahir Parah terus banget. punya memori keingetan tuh kan langsung ada dia. Gue gak pernah ngerasa punya adik gitu loh, ngerti gak sih lu? Ini by the way bedanya 18 bulan doang. Iya 18 ya, kayaknya 16 bahkan. Oh jadi 16 maksudnya gue tuh kayak udah part of your life Iya anyway, udah dari gitu. awal. Jadi gue ngeliatnya kayak saudara mungkin seumuran gitu loh. Tapi kalau Amel kan anak kecil. Bahkan dulu tuh gue pernah bilang ke Lintang waktu masih pas lu baru lahir. Nah ini kalau Amel tuh adikku, adik lu Mayang. Gue kasih Mayang sepupu kita. sepupu. Adik lu Mayang, adik gue si Amel gue bilang. Terus enggak itu adikku juga gitu. Kayak udah rebutan adik juga dari awal. Jadi emang mungkin itu yang bikin bonding tuh karena gue mungkin udah gitu kan bukan cowok kan, maksudnya lu cewek kan, jadi kayak wah nih anak kecil lu itu kan lu dulu gemuk kan, jadi kayak enggak, gue nggak tahu sih itu nilai plus atau enggak, tapi kayak gemes Cuman gitu. gue gak tau deh kan sebenarnya traits kayak gitu kan gak turun-temurun ya. Tapi gue agak ngerasa kayak kalau gue tuh lebih mirip sama bapak yang kayak terkait kayak punctuality, terus kayak Iya. micromanage detail dan lain-lainnya. Kalau lu berdua tuh justru malah emang lebih kayak ibu gitu yang kayak ini jalanin aja YOLO gitu. Kalau nggak jeans turunan, menurut lo bonding sama bapak? Enggak juga. Kan kita semua bertiga dari kecil ini kan maksudnya nggak terlalu dekat. Makanya bapak kan kerja mulu. Iya, nggak terlalu ada maksudnya ya gimana ya Iya, kayak, nah, tapi maksud gue kita kan apa? bondingnya sama Lo kan
berarti similaritiesnya ya berarti harus dari genetik dong. Kalau misalnya Ya, nggak enggak, tahu sih. enggak Tapi karena menurut lo lu bener nggak melihat kayak gitu? Kayak gue lebih mirip ke bapak, kalian lebih mirip ke ibu. Gue di beberapa hal emang lu mirip bapak tuh kayak ini. Cuma tapi kalau muka lo mirip banget ibu lo kalau sumpah. galak kayaknya lu ibu sih, tapi tetap maksudnya Tapi kan bapak kalau marah galak. tapi marahnya tuh lebih mirip gua kalau gua marah. Tipe-tipenya tuh yang kayak mungkin ngomong sekali atau cuma 2 kali tapi nyelekit banget. Nyelekit, bener-bener. Gitu. Kalau lu kan ibu gitu loh. Ya. Kok bisa sih ini gimana sih gitu-gitu. Kalau bapak tuh yang udah nggak usah kalau emang nggak penting gitu. Nah Mas Ega tuh gitu jahat. Kalau lu Mil, semenjak kita kan sekarang Mas Ega udah di rumah sendiri, gue juga udah di rumah gue sendiri. Lu merasa kesepian nggak? Nah Di rumah. ini poin. Jadi ibu tuh dulu pas lo lagi mau nikah, gue tuh disuruh sabar-sabar. Kan lu bridezilla total ya. Ini orang bener-bener yang kayak lu tuh ngapain aja sih Mel gitu-gitu loh. Lu kan gak sibuk, lo bantuin gue gitu. Terus gue tuh jadi misu-misu kan ke ibu kayak nih orang nih mau semua hal diomelin gitu. Terus kata ibu kayak lu tuh tahan-tahan aja, bentar lagi kakak lo tuh gak bakal satu rumah lagi gitu. Ini tuh momen-momen terakhir kalian actually sampai sebelum pisah lah gitu. Maksudnya punya keluarga, kesibukan sendiri-sendiri lagi sampai akhirnya mungkin nanti pas udah tua banget baru bonding lagi gitu. Terus gue kayak tapi yang gak gini juga lah gitu. Momen-momennya bener-bener stressful banget. Nah ibu bilang lo bakal kangen gitu. Nah tapi gue sekarang kebetulan alhamdulillah karena kita rumah deket kali ya gitu. Jadi masih bisa nongkrong bareng sih gitu dan masih. Cuman maksudnya lu nggak merasa kayak jadi agak lebih sepi juga ya rumah kayak. Kebetulan kucing itu nambah banyak banget ya. Jadi nggak sesepi itu. Cuman gue lebih, gue nggak bisa bilang atau ini pas gue kita lebih kemarin S2 gitu, gue cukup pas kayak masih kan S2 duluan kayak cukup kayak Lebih sepi rumah. iya ya kayak, rumah lebih sepi Ya kan karena troublemaker-nya lagi cabut iya. bro. Iya. Nah tapi jadinya zen. Iya gak lebih zen, terus jadi gak ada rebutan apa Bener, gitu. ngomel-ngomel kucing gak ada. Nah pas lo S2 Mas Ega kan udah nikah kan. Iya. Nah jadi dia kan bener-bener sendiri kan. ibu tuh pasti ngerasa kesepian. Nah gue sendiri sih Enggak ya, karena gue lu lagi pacaran ngapain terus ya? Enggak kan pas lo S2 gue belum punya Tuh kan pacar. kata ibu. Pas lo S2 kan gue belum punya pacar. Jadi gue kayaknya gue malah lebih ngerasa Zen juga jadi berarti memang lu merasa selama ini kita bikin gak zen di enggak, hidup tahu lu. gak kenapa enggak berbeda. Karena kayaknya gue dari kecil udah deket sama ibu terus. Jadi gue tidak merasa that big of a shift gitu loh. Cuman pas kalian cabut jadinya ibu yang ngobrolnya sama gue terus. Tapi menurut kan. gue Jadi ibu kemana-mana. tuh ngerasa kangen Kehilangan. ke gue tuh kalau ibu Iya, tuh. iya jadi kangen ribut tahu. Iya, karena- jadi kadang suka gue, iya udah Karena ibu kan paling suka ributin gue dari gue kecil banget kan. Dan gue juga kecil yang tipe kayak ya itu tadi gue bilang kayak kalau dipukul lagi. Gue bahkan tuh ada pernah gue dikurung kamar mandi, gue malah mandi. Iya, gue ingat banget itu. Jadi kita tuh waktu kecil emang mungkin cukup sering berantem dan membuat onar gitu kan. Jadi ibu tuh dulu saking marahnya dikurung ke kamar mandi. Sekarang anak sekarang sih kayak zamannya Nggak, udah nggak ada. berarti Nggak ada deh. Nggak, terus dikurung di kamar mandi dan dimatiin lampunya. dimatiin lampunya. Terus itu kamar mandi yang jongkok dulu kan kalau di rumah. Enggak, bukan yang jongkok. Jadi yang biasa. Tapi belakang. kadang-kadang kalau udah lebih parah kita ke yang kamar mandi paling belakang Iya, itu. jongkok, kamar Jadi jongkok. ditarik kita nyusut sampai Ini belakang. kamar mandi di mana nih? Bontang Di atau rumah Jakarta? Bontang. Bontang dan yang Jakarta juga kan yang paling belakang. Oh enggak deh. Yang udah. belakang Bontang, aja yang warna Bontang. merah Iya, atau yang yang merah, Bontang. yang Bontang. Tapi apa namanya? Gue tuh bingung sama desain zaman dulu. Kenapa kamar mandi itu pencetannya itu di luar kan? Iya, iya sama sih. Jadi gue inget banget, pernah banget gue itu kayaknya bikin onar juga di hotel. Terus dikurung kamar mandi tanya Dalam, kamarnya di di dalam. dalam. Ibu kayak kebingung-bingung tapi gengsi mau buka lagi gitu loh. Jadi lampunya dari dalam gue nyalain mati. Emang menakal sih. Nah, emang Moga asyat nakal nggak kayak dia. gitu. Gue inget banget. Jadi gue tapi yang kamar mandi belakang di rumah lama itu tuh sebenarnya saklarnya di dalam tapi tinggi kan. Iya, tinggi. Nah, tinggi. jadi gue dulu nggak mau sekolah, capek. Terus Oh ya, artis, kalau artis, kata bener. enggak Mbak, ini sebelum jadi artis. Sebelum jadi Kata artis. orang-orang tuh katanya di sekolah ada yang gangguin. Kalau menurut orang-orang Loh. ya, Orang siapa sih? kalau katanya itu bakal ada zaman dimana anak lo tuh gak bakal mau sekolah lah intinya gitu. Nah gue gak mau sekolah, ini hari ketiga gitu kan gak mau sekolah. Terus sama ibu kayak ayo sekolah gak. Gue masukin kamar mandi. Terus gue nangis karena gue gak nyampe kan. Ibu ampun ya aku sekolah, besok aku sekolah. Karena udah telat juga lah. Di kurung kamar mandi kan jadi gak sekolah lagi gitu tapi, kan. Tapi terus lu tuh
kalau lu bisa hitung itu apakah hitungan jari doang lu pernah dikurung? Kayak sekali itu doang. Sekali itu doang. Sekali itu doang lah. Maksudnya abis itu Alhamdulillah. abis Berarti itu- ibu udah mulai belajar parenting tipe baru mungkin. Sampai gede. Parenting kita Willy ya kan. Enggak, tapi si Amel tuh dulu ngomongin rumah lama ya, gue inget banget. Pokoknya kalau kita berantem terus ibu lagi nggak ada di rumah, misalnya kayak lagi pergi berkegiatan atau dulu kan ibu kuliah juga kan. Kuliah. Kalau misalnya kita lagi berantem terus lu ngambeknya adalah acting pura-pura mau minggat dari rumah. Iya, itu paling sering banget. itu. Aku pergi aja dari rumah. Seret gubrak tutup pintu, jalan ke garasi terus diem di garasi. Gini doang. Nah, tapi yang nih ya, Masuk lagi. tahu nggak sampai akhirnya gue menyadari bahwa it's so foolish of me gara-gara kayak I think ketiga kalinya atau kelima kalinya gue sering kayak gituin lu tuh sampai ketawa mbak. Lu tuh jadi pas gue keluar dari pintu terus kayak Amel mau pergi gitu terus gue kayak oh ini tuh dia bercandaan ya, jadi ini bukan ancaman lagi menurut lo gitu. Terus gue kayak oh yaudah I gotta stop doing this. Tapi lu kalau dari tadi kita bahas berantem nih ya. Kalau momen-momen di support, momen-momen apa lu merasa diajarin kita atau apa ada nggak? Oh Kalau gue soalnya nggak pernah merasa diajarin Mas Dek ya. Enggak, jadi gini, gue itu inget banget waktu kecil. Gue yakin lu gak inget sih. Jadi gue itu kelas 3, lu kelas 2. Terus gue lagi ngerjain PR, lu tuh gak dia ngapain? Mas pengen lihat dong PR kelas 3 kayak gimana. Enggak, gue nggak inget. Lu pernah kayak gitu? Gue what? Ngapain nih orang gitu? mungkin. PR kelas 3 itu ngapain sih? PR kelas 3 itu ngapain? Karena dia PR-nya udah selesai duluan. ambis banget. Enggak, tapi kan dulu gue memang pas pindah Jakarta gue harusnya akselerasi. Bisa enggak, lu di Bontang pun tuh juga bisa aksel. Iya bisa aksel, terus pas pindah Jakarta tuh kayak dapat surat rekomendasi lah untuk bisa akselerasi. Oh Tapi jadi you're actually very smart ya? Maksudnya emang dari dulu Mungkin suka belajar, suka belajar. soalnya dia olimpiade gitu Iya. kan. Lu sampai Iya. kepala sekolah SD kita tuh sedih karena dia nggak mau masuk 115 Iya. mabel kan. Iya, lah gue kan masuk SMP tuh jalur prestasi, masuk SMA jalur prestasi. Iya, benar. Twice. Asik. Enggak, tapi apa tadi ya bahas apa sih? Oh iya, Cheat, gue man. ngerasa gue nggak pernah ya kalau diajarin sama Mas Dek. Jadi kayak kalau lu kan kayaknya sering kan kita ngajarin. Nah, lu tuh berarti siapa yang ngajarin? Nggak ada. Lu belajar sendiri Kita ya? berdua nggak ada yang Gak ngajarin. ada yang ngajarin. Lo nggak ada yang ngajarin juga? Lu expect ibu ngajarin gak? Apa? Lu expect ibu ngajarin gak? Enggak, nah ibu Nggak, tuh bapak bahkan apalagi nggak pernah ngajarin. Nah bapak kan sibuk kerja. Ibu tuh mungkin sibuk sama gue pas zaman kalian. Iya, memang, Tapi di memang. zaman gue ibu tuh juga sama sekali nggak ngajarin ya. Untuk pelajaran sekolah ibu tapi ngawasin gue kayak mata Bener, elang cuy. ibu Bener-bener juga gitu. di kamar. Biar gue nggak main handphone di kamar. Tapi dia main handphone. Oh, terus kan Jadi dulu ibu main handphone ngeliatin gue belajar. dulu awal-awal lu punya HP juga HP lu harus ditaruh di depan kan. Iya, Gara-gara lu main BlackBerry. HP mulu tuh dulu. Iya. Zaman-zaman SMP tuh. SMP bukan Udah nilai BlackBerry. bagus juga. Biasa aja. Nilai gue biasa aja sih jujur. Nih, Tapi dulu kita sering ngajarin lu gak sih? Gue gue tuh anak yang diajarin terus menurut gue ya. Jadi tapi nggak ada yang bener. Jadi gue dulu pertama awal-awal tuh run to Mas Dek ya kan, untuk yang paling dasarnya yang gue inget ya pertama kali itu PKN gue minta ajarin lu karena lo anak hukum. Nah terus dia IPS kayak gitu. ini mah gampang, lu cari Google aja. Dia mau tidur siang jadi dia nggak mau jawabin. Diganggu. Nah terus gue ke lu, gue inget banget pas di rumah lama even ya. Lo iya? itu ngajarin gue IPA. Nah lo yang bener-bener kayak coba diinget lagi gitu loh, inget ya? Dan supportive. Ada keguruannya gitu. Iya, jadi di Oh. kasur kayak gue disuruh baca dulu, abis itu nanti Mbak Lintang tanyain kalimat apa tapi dihilangin gitu. Yeah. Misalnya kayak sesuatu Giat banget. iya kayak zat yang dikeluarkan berwarna hijau oleh tumbuhan apa apa? namanya gitu, klorofil gitu. Nah nanti gue Terus gue tuh jawab-jawabin dulu gitu. suka ngasih tips and trick gitu. Pas Amel mau UN tuh kayak, oh misalnya nih lu ngerjain soal kan ada pilihan ganda A B C D. Nah misalnya jawabannya C, tapi lu harus tahu juga A tuh buat apa. apa gitu-gitu sumpah. Bro, what? Iya kan, gue cukup mengajarkan kan. Tapi itu pas SD ya, dan SD NEM gue bagus banget 38,05 Yang mana itu keren loh. 28,05 sorry 37 yang baru SMA SMP sorry. Pas SMA gue Terus apa namanya, Mbak Lintang tuh jadi ngajarin misalnya kayak bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris kan dia paling jago kan. Terus kayak
apa, terus dia harus kayak ini, kita harus tahu ini artinya apa. Itu yang bikin gue jadi pengen belajar bahasa Inggris. Terus pas matematika gue ke Mas Deka, Karena gue by the way, kita di antara bertiga paling pintar matematika itu gue. itu gue nggak tahu loh. Gue paling pintar emang. Paling cepet gitu, kayak bisa ngitung cepet gitu. Oh, nah, gue tuh tanya ke dia kayak ini kali ini tuh segini ya, terus dia jawab benar, bener-bener goblok digituin. Terus gue marah. Ini gue inget banget lagi mau nonton SNSD di Mata Elang di Mata Ancol. Elang. Terus gue nangis kan, ini pas SMP. Tapi memang dulu lu juga kalau diajarin tuh agak mudah menyerah gitu loh guys, yang kayak kalau misalnya terutama pelajaran-pelajaran yang sulit. Matematika, dia tuh kayak nggak ada harapan menurut gue. Gak ada harapan sumpah. Sampai sekarang cuy, ya Allah. Tapi dia agak cukup parah matematika tuh yang kayak udah kita kasih contoh ini ngerjainnya gini tuh kayak nggak bisa. Gak Iya. bisa karena gak, menurut gue gak fun sama sekali sih. Even Lo harus kayak I bergaul sama know. Jerome berarti, Jerome Poli. Belajar. Makanya pas Belajar ke 28 sama Jerome kan gue takut banget mas. Kalau Gue di takut tes-tes. sama actually bukan takut sih, kayak segen gitu loh sama Jerome. Karena kayak gue ngeri aja gitu. Jadi gini, menurut gue ya, perasaan gue pas melihat suatu rumus matematika itu tuh gatel gitu, kayak Otak lu gatel. ini tuh apa sih gitu loh. Tapi beda lagi kalau gue membaca panjang kali lebar paragraf tuh I have, oh ini tuh gini, oh ya artinya gini gitu loh. Tapi kalau ngeliat rumus tuh gue benci banget. Sampai akhirnya Mas Deka ngomong kayak gitu, bener-bener goblok gitu. Terus gue nangis. Bener-bener goblok. Iya. Terus gue kayak, ibu udah gak usah ajak Mas Deka ke nonton SNSD, karena gue yang dapet tiket gratis. Nih orang berani-beraninya. Berani-beraninya kurang ajar sama gue. Ibu ketawa. Ibu tuh ketawa. Iya. Terus akhirnya Mbak Linta yang ngajarin. Terus gue cuma nyelesain kayak 5 soal gitu. Tapi berarti gue dulu cukup sabar ya ketika mengajarin. Kalau ngajarin lu lo ya. emang ada kayak sisi keguruannya, gue bisa bilang ada. Kalau gue tuh cukup praktikal gitu, kayak gue ngeliat nggak ada harapan, gue nggak mau ngajarin gitu. Ya gue ngajarin ibarat kayak talent scouting, ya gue Iya, liat yang iya. potensial gitu. Kalau Bener-bener. nggak potensi, gue bukan kewajiban gue. Makanya itulah jasa guru itu nggak pernah habis tuh, karena itu butuh dedikasi untuk lo Bener-bener. ngajarin orang, nggak cuma yang pintar, Bener, tapi yang geblek juga ada Iya. gitu loh. Sumpah, tapi makanya gue salut banget sama semua guru sih sebenarnya, dan kayak gue actually thankful loh. Karena gini, gue pas kuliah gue tuh menyadari bahwa gue menemukan my actual element gitu, yang gue suka dan konsen belajarnya gitu, dan gue pengen cari tahu gitu. Tapi pas sekolah itu tuh banyak banget kan, dari Iya, kayak begitu banyak pelajaran. maksudnya semuanya harus lu pelajari yang lu suka dan lu nggak suka. Gitu loh, dan itu tuh susah banget. Makanya gue kayak thank you udah ngajarin gue ya. Tapi dulu ya kayak matematika itu juga sebenarnya kenapa gue bisa suka banget dan gue pengen kelihatan paling pintar tuh karena menurut gue Gak orang semua tuh orang ya? orang tuh kelihatan pintar kalau pintar matematika waktu sekolah. Kalau maksudnya pintar yang lain ya oke pintar, tapi kalau lu matematika lu kelihatan lebih pintar di antara orang lain gitu. Paling outstanding lah. Lo nggak takut malah Dulu kan kayak nerd gitu? Ya enggak, tapi kelakuan gue sih Tapi Amel tuh emang dulu sempet kumon kan, terus lu nangis. Iya. Tiap mau kumon nangis. Iya cuy. Tiap mau Kenapa kumon ya? nangis, sumpah dia PTSD. Padahal kita nggak pernah banget. kumon kan? Kita nggak pernah kumon. IF aja kan? Lia. Gua Lia. Lia, Iya. gue Gue Lia, Lia. dia Lia. Nah, Gue Lia juga. Lu IF. IF? IF cuman 3 bulan sampai 6 bulan gue. nah dia IF tapi langsung kelas karyawan cuy. Iya, cuy. Iya, pas Aneh tes. banget orang aneh. Tapi nah gue pas kumon itu kan, jadi kumon tuh nggak boleh ngitung pakai jari kan. Iya. Jadi harus kayak semua ada di otak lo. Gue tetep taruh dari gue di bawah. Pas ditanya kayak ayo 7 tambah 8 berapa, gue tetep 7 tambah 8. 7 tambah 8. Kalau ketahuan ngapain kamu zikir? Gitu. Tapi kalau ketahuan diselentik tangannya. Serius loh. Kayak OC juga ya. Nah, kalau lu ngerasa disupportnya pas kapan? Nggak pernah. Gak pernah juga gue sih. Nggak pernah, soalnya kayak kita berdua tuh literally masa kecil kita tuh kan bapak sibuk kerja, ibu tuh kayak Sibuk sibuk ngurusin ngurusin Amel. lu gitu. Orang dulu gua aja sempat ada masa iri ketika ibu nyebut kayak iya saya mamanya Amel gitu, kayak bukan mama Lintang, bukan mama Deka gitu. Oh, iya. Iya, ibu kan dulu kayak memperkenalkan diri, iya mamanya Amel gitu loh. Tapi kan ya kayak. maksudnya karena ya Amel, kalau gue sih langsung kepikiran ya karena Amel yang Iya, paling iya, terkenal. zaman Cuma dulu lu kan ada kecil rasa ya, lah. ada pas kecil kayak Kalau gue tuh ada yang ibu bukan ibu aku gitu. iya, Aku anak angkat ya. Iya gitu. Iya, kalau gue itu sih waktu gue daftar ulang SMP tuh, itu makanya gue SMA nggak sih yang nangis? SMP. Oh SMP. Jadi SMP itu parah banget pak. Gue pas masuk, gue jadi dress code itu dikasih tahu ke orang tua murid. Ibu nggak ngasih tahu gue. Jadi lu bayangin satu angkatan SMP 41 itu, gue doang pakai baju bebas. Sorry, gue ralat baju- berdua. Satu lagi temen gue emang anak sekolah alam. Jadi akhirnya
Jadi emang pas daftar ulang tuh semua orang pakai baju SD. Oh. Ingat gak sih lu masa-masa Iya, mungkin iya, sekarang iya, apa masih pakai MPLS, SD, MPLS. ya. Gue pakai baju bebas, celana pendek, sendal, kaos doang. Gue pikir cuma datang buat ngambil formulir atau apa gitu-gitu. Dan gue datang sendiri. Jadi Iya, iya. semua tuh masih sama orang tua murid, gue sendiri. Gue kayak wah ini kacau banget nih, gue bilang nih. Makanya waktu itu akhirnya gue kenal baik banget sampai sekarang kan sahabatan sama kayak Sayhu gitu tuh karena emang bener-bener orang-orang tuh memorable kayak nih orang siapa ya pakai baju bebas Iya. datang-datang gitu. Oh tapi gue tahu gue mau bukan disupport juga sih, cuman kayak jadi misalnya nih dulu kita kan nggak boleh beli HP BB. Nah, Mas Deka ini kan cukup vokal menyuarakan ke bapak sampai nangis Di BlackBerry. lebih tepatnya. Kayak gak usah nangis sih, kayak enggak Enggak, nangis. lu ya. nangis, gue Marah-marah. inget lu nangis pokoknya aku mau BlackBerry karena BlackBerry itu tempat dimana teman-teman ada grupnya untuk membahas PR. Pokoknya gue inget banget lu alasan lu tuh kayak gitu deh, pokoknya nangis-nangis. Alasannya Nah tapi tiap kali dia minta sesuatu, gue tuh biasa kebagian juga. Jadi biar ketika adil. ketika dia itu. ketika dia dapat BlackBerry, terus ujungnya gue dibeliin juga. Terus kayak pas mobil juga kan kuliah lu tuh Iya. mohon-mohon kayak butuh mobil gini. Dia dibeliin mobil, terus pas gue masuk kuliah juga akhirnya tanpa meminta gue dibeliin Dibeliin mobil. mobil. Terus pas LPDP kan juga kayak oke supportnya bapak sekian tanpa gue mau minta adil lah dapetnya gitu. Jadi kayak menurut gue tapi dia tinggal di Manchester, gue di New York, that's crazy bro. gitu. Oh dengan jumlah yang sama. Sama. Gitu. Jadi kayak oke menurut gue mungkin supportnya jadi secara nggak langsung gitu loh, kayak dapat privilege yang dia dapatkan Itu juga mah privilege gitu. namanya. Jadi dia ini para menurut gue ya, gue nggak tahu ya itu kan parenting orang-orang beda-beda. Jadi gue yang bener-bener mengajukan ibarat nih dia got an A without even trying bro. Kalau di grup project Yeah. karena semua yang gue minta gue udah harus fighting for, gue harus cari justifikasinya kenapa ini jadi kebutuhan Nah, gini-gini. by the way, soalnya dulu tuh kita nggak pernah yang kayak dia dikasih hadiah atas Itu pencapaian apa gitu. Jadi sumpah. kayak dulu gue ikut lomba menang ina itu tuh juga nggak pernah dikasih hadiah. Jadi mungkin bapak kayak ngerasa kayak oh yaudah deh gue kasih Deka, yaudah deh ini anak cewek satu juga gue kasih aja, toh dia juga nggak pernah neko-neko mungkin gitu, nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi dia emang nggak pernah minta apa-apa sih. Bener. Ya tapi Cuman karena lu disuruh-suruh dapat, aja. udah dapat Iya. semua yang Iya. maksudnya essential Ya needs udah. juga, Iya, yang which gitu. gue sebenarnya ngerasa itu essential, tapi gue harus fight for it gitu loh. Enggak, tapi tau nggak, lo tuh masih ini tahu, lo kadang suka dulu pernah suka membandingkan diri lo dengan Mas Dek. Ingat ya yang kayak Bu aku mau izin pulang malam ya jam 10. Terus kayak ibu bilang malam banget, nggak usah, nggak boleh, kamu jam 8 nyampe rumah itu. Terus ibu kayak lo bilang alah Mas Deka aja boleh gitu. Iya, iya, Terus iya. ibu selalu marah kayak Mas Deka tuh cowok gitu, lu Ya mau itu ngapain zaman-zaman cewek? kuliah tuh ada lah, ada kayak gitu. Nah, nih kalau menurut kalian ya, kalau misalnya kita bukan saudara kandung, menurut lu kita berteman nggak? Gue sama Mas Dek bakal berteman sih. Iya, kalau gue kayak agak nggak terlalu. Gua ke lu mungkin gua Gue jadi murid kayak deh kalau malu deh, kayak maksudnya di dosen gitu gak sih? menurut gue in another life gue bakal kayaknya ya kita bakal ketemu kayak di suatu obrolan misalnya inspirational thingy talks gitu, terus gue bakal kayak cuman oh lu keren banget gitu, kemarin kenapa milihnya Manchester gitu-gitu sih, cuman Tapi nggak yang kayak oh bestie gitu. best itu kayaknya enggak deh. Kalau Karena menurut gue bestie bakal sama orang-orang tapi gitu kalau ibarat juga. di redraft nih, di redraft, menurut lu paling cocok tuh urutan anaknya siapa pertama sampai siapa ketiga? Menurut lu? Amel ketiga tetap cocok sih karena menurut gue dia bungsu type banget. Gue anak kedua ya, tapi kayak gue anak bungsu juga Tapi cocok kan gak sih? tau gak sih yang biasanya dibilang anak kedua tuh emang selalu beda sendiri gitu. Kak Lukman tuh juga anak kedua beda nggak? Lumayan. dari saudara-saudaranya. Beda sendiri, dia kan kayak punya dunia sendiri gitu Iya kan, ya, kayak sih, ya, sepedaan. game, sepeda gitu. Jadi mungkin sekarang kalau di redraft udah cocok ya karena stereotipnya memang anak kedua biasanya beda sendiri, bener gak sih? Iya sih. Tapi kayaknya kalau gue anak kedua juga cocok gak sih? Maksudnya lu yang anak pertama, maksudnya sesuai perkiraan orang-orang kalau lu lebih tua dari gue. Tapi itu kan pikiran orang-orang tuh cuman karena gue keibuan. Enggak, gue tahu. Kalau menurut gue ya, anak cewek pertama itu tuh mentalitinya bakal kayak cowok. Yang mana menurut gue mentality lo tuh nggak cowok sih mbak. Enggak ya. Enggak, lo tuh cewek banget sebenarnya, maksudnya kayak girly, toxic itu toxic total ini orang. Aduh, cegil total. Kalau masalah relationship nggak sih, dia normal kok. Tapi nah kalau anak cewek pertama katanya mentalitinya tuh jadi kayak didikan cowok gitu loh. Jadi menurut gue ya cocok aja sih cowok cewek gitu. Mungkin anak ketiga cowok kali harusnya ya. Itu tapi kalau Lu pengen nggak punya adik cowok? Actually dulu. pengen lah, maksudnya kan karena
Kita nggak punya sepupu cowok ya? Apaan Aci? Ada Aci tapi kan kecil. Oh iya, enggak maksudnya yang seumuran gue. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang deket banget. Iya. Ya ada Iyal paling gitu-gitu kan. Cuma ya nggak inilah karena ya itu gue nggak, makanya itu yang membuat gue tuh sering banget nongkrong sama teman-teman gue tuh karena gue nggak punya rasa sibling dengan cowok kan. Jadi gue tuh solid banget di tongkrongan gitu-gitu karena itu. Bener, karena Maksudnya lu dia lihat lah gue tuh sendiri. termasuk orang yang solid banget loh sama teman-teman gue itu. Iya Lu udah bukan terlampau solid. Dulu kan kalau misalnya disuruh Deka sama Lintang pulangnya bareng ya, pulang SMP gitu. Kan dia pasti selalu enggak, gue mau nongkrong dulu, pulang naik naik angkot sendirian sana. Iya sih. Selalu kayak gitu Iya, kan. bener. Terus tiba-tiba lu dicopet. MP3 Dipala. MP3 dicopet. Oh, itu kacau banget. Itu gue udah dipalak sama orang, ditempelin nih pisau di Itu ini gua, beneran, di perut gua. celurit kan, kayak Celurit di ini gua. Itu tuh lo nggak exaggerating ya pada? Enggak bener-bener ini karena temen itu gue sebelah gua. Terus udah ini gua udah kasih gini-gini pulang ke rumah, Bu, ini MP3 gue nih. Jujur kamu sebenarnya kamu jual kan? Iya, tapi ibu dulu curiga. Curiganya parah banget sih. Padahal itu real karena dulu di Kopaja kan kita tuh lewatin pasar Minggu kan, Iya, Kopaja kita, Kopaja kan namanya ya, Kopaja. Kopaja macam-macam kan jalur dari SMP kita tuh banyak Metro banget. Banyak, Metro Mini Kopaja kita emang tiap hari kan dulu pulang naik itu gitu, dan itu memang sering terjadi copet, hipnotis gitu. Tapi ibu tuh kayak kamu jual ya, gitu kayak. Ya kan dulu kayak Soalnya MP3 kan barang berharga dulu Bener. gitu, kayak MP3 yang kayak iPod gitu. ya, Enggak, bukan Iya MP3 yang before that. ini kan yang kayak gue inget banget kayak USB gitu, ya, betul. yang tombol-tombolnya next. Gue inget gitu. banget dia pulang-pulang nangis-nangis. Iyalah gila gue kayak Bu ini gimana Bu gini itu kelas 1 SMP gue. Kelas 1 SMP gue inget banget karena Enggak, gue udah satu SMP sama lu enggak, itu. itu gue 1 SMP karena gue inget banget teman sebelah gue itu gue akrabnya cuma pas kelas 1. Siapa Jadi, namanya? Ruli namanya. Lu beneran Gua inget ya. masih apa Gua inget. lagi? Ya itu udah ada kan memori selamanya di gue lah. Iya, orang itu dicopet, Celurit di pakai sini celurit. Pak, lu mau gimana? Lo nggak gerak atau lo kayak bilang temen lu coy gitu? Enggak, jadi temen gue juga diem doang deh. Enggak, paling kacau keneknya juga diem doang. Iya, Udah, kan abis zaman gua dulu udah kong kali diambil, kong. abis gue diambil keneknya, makanya Bang jangan gini, makanya Dek jangan Pakai headset. pakai headset gini-gini. Baru lo ngomong, gue langsung emosi juga gue sama keneknya tuh. Baru Iya, ngomong. cuman kan emang zaman dulu suka gitu, kok udah kong kali bis angkotnya, bis. Tapi setelah Kopajanya. itu gue banyak juga maksudnya percobaan dicopet, diancam gitu-gitu, tapi udah ngelawan gue. Jadi Soalnya bener-bener. udah gede banget badan lu Dan kan. ya itu kayak pas kelas 2 kelas 3 kan gue udah mulai gede, udah gitu udah kayak emosi, gue nggak mau ini kejadian 2 kali di gue gitu loh. Mau ngapain lu terus udah gue teriak, "Wih, ini ada ini," gitu. Orang langsung nyamperin, dikeluarin, dipukulin bareng-bareng gitu. Dulu. Tapi dulu kayak kacau sih. Nih berarti lo di Big Mo kan bilang lo nggak diantar jemput kan? Tapi kan kita sering kita nggak diantar jemput, tapi pas itu kan SMP, kita itu SMP tuh udah. Jadi udah- driver itu dedicated buat bapak. Jadi Iya. maksudnya bapak kan SMA naik ini Bang Tuin ojek, dia naik motor gua. security atau enggak? Iya. Angkot. Gue dulu sih angkot sama ojek. Enggak, lu tuh dianterin terus tiap pagi, Bos. Pagi iya, pulangnya enggak. Ya iya, tapi pagi dianterin Pagi kan? diantar, tapi kan gue dianterin 5:30 bos, gue udah berangkat gara-gara demi Itu lu ngejar pagi bapak. Iya. Enggak, Masih gelap. Bapak tuh padahal ke kantor searahnya kayak lewat SMA gue loh, bukan SMA lu loh. Iya. Yang dianterin kenapa lo? Lo gue diantar tapi sama driver nggak sama bapaknya. Cuman jadi gue diantar duluan pagi. Baru- 5:30, baru bapak. jalan habis itu. Ya tapi Karena lu cowok dan lu udah pakai motor kan waktu itu. motornya tapi motor driver. Vario. Itu motor gua. Itu motor Enggak, driver. motor Vario. Nggak nih ya guys, jadi Mas Deka sampai akhirnya 2 tahun lalu ya kita baru ganti motor ya. Kita tuh punya Vario tahun 2004. Warna pink. 2000 Warna enggak, pink. 2006. Oh 2006 warna pink. Itu motor pertama Mas Deka Itu sampai yang motor yang jatuh di Tapi itu bukan motor gua beli ke showroom beli. Enggak ya. Itu Itu motornya motor driver second. motor kita. driver dipakai. Jadi motor driver dipakai udah lama, udah kayak 3-4 tahun akhirnya dibeli. 2010 dibeli. Baru 2010 itu baru keluaran 2006. Jadi udah 4 tahun dipakai hancur-hancuran baru dibeli. Kacau Gak banget. tahu juga kenapa sih itu. Tapi jujur kocak sih menurut gue. Kayak tapi menurut kalian good memories-nya lebih banyak nggak? Atau kayak lu tiap kali ngeliat muka gue kayak ini orang gimana? Good memories Contoh sih. good memories itu apa ya? Nggak, tapi ya menurut gue tiap kali ada sesuatu misalnya konflik gitu, tapi ya abis itu ada sesuatu yang oke aja gitu, ngerti nggak? Enggak ya? Oh enggak ya? Ya lu apa contoh deh? Contoh misalnya kayak ngomel-ngomel tiap kali mau liburan. Nah, tapi looking back ternyata seru banget ya pas liburan kita kesini gitu.
Apa karena Gua gue jujur- terlalu romanticize things? Jadi kan di sisi lain gak punya hati. Oh iya. Dia tipe lu kan orang yang apa ya? Kognitif. Logical Kognitif nggak banget. lu tuh tipe orang yang nggak pernah romanticize anything, maksudnya except buat lu ya, maksudnya Sumpah. Nih ya, jadi berarti dia tiap kali ngelihat foto kita sekeluarga dipisah. Anjir itu ini kan Amel. Sorry maaf. Foto kita sekeluarga dipisah. Bangke nih Amel tuh kan lagi ngapain nih hari ini Iya, tapi gitu lumayan ya. kayak lu nyebut tadi ketika kita dipisah, ingatan gue adalah kayak ini gara-gara Amel nggak nge-research tentang Florence, jadi kita nggak banyak tapi explore. seenggaknya kita punya poin. Kok kita nginep di Roma jauh banget. Itu selalu jauh banget. itu selalu Kok bisa selalu. jauh banget? Kok bisa jauh banget itu? Ya itu selalu jadi poin yang kita bisa Ya katakan. karena kalian nggak ada ngebantu gue dalam menyusun itinerary, memilih hotel. Jadi ya you cannot complain for things you didn't do Gue juga kan nggak sih? pecinta Serie A. Gue tahu di Serie A itu apa? Bola. Liga Italia, dan gue tahu Roma itu yang di tengah kota itu kan timnya Roma gitu. Dan kenapa kok gue lihat-lihat ini isinya sponsor Lazio semua? Ini berarti jauh banget dari tengah kota dong gitu. Karena itu Sponsor apa ya? jadi Lazio, tim Lazio. Lazio Jadi itu satu lagi, kayak satu apa? lagi. Itu kayak fanbase Lazio semua. Padahal kan harusnya Roma, tim Roma, AS Roma yang di tengah kota itu gitu. Intinya itu gara-gara gue salah. Jadi itu hotelnya emang ada dua, yang satu di tengah kota, yang satu sangat pinggir kota. Kayak gitu. Jakarta Jadi gue BSD. salah booking ya kan. Jakarta BSD. Jadi kita tiap hari itu bayar 1 juta buat naik taksi 3 ke tengah hari kota. doang. Ya enggak, 3 juta, 3 hari. 6 juta coy PP ke sana balik. Tapi kan balik lagi karena itu kalian there was no help from you guys gitu. Selalu kita yang salah. Itu sama kayak dari paling awal gue itu kan kayak ketinggalan pesawat karena ada kesalahan dari Yang salah. Tapi jadi pada intinya kita nggak sering itu berantem. Nggak, kita Sering. sering. Sampai saat ini pun menurut gue sering. Tapi ada ya mungkin penutup nih ya yang dikagumi lah dari masing-masing sekarang. Gue actually pernah ini loh, pas gue punya second account 2018 gue dedicated. Lo berarti lulus 2018 kan? Apa 17? Enggak, gue 18. Nah, 2017 gue dedicate satu Diralat, post. berarti lu gak bikin dedicated post buat Actually enggak lagi mah. Sorry ya, tapi gue bikin dedicated post buat lu. Gue bilang kayak ini di second ya. Waktu itu dia belum nge-follow gue. Kayak gue bangga banget sama Mas Dek gitu karena dia lulusan hukum tapi walaupun nggak bagus-bagus banget IPK-nya tapi dia karena bapak tuh minta dia untuk masuk teknik guys, dan dulu tuh sempat berantem banget kan, berantem gede lah gitu. Dianya sih yang dipukulin, bukan bapaknya sih nggak kena berantem ya, cuman jadi gue bangga aja gitu kayak wah actually lo keren banget, dan gue actually kagum banget karena menurut gue kalian very extraordinary, outstanding di bidangnya masing-masing gitu loh. Kayak lo tuh actually pinter banget di akademis ya. Nah ternyata dia juga pinter akademis gitu loh, yang mana menurut gue kayak kok gue nggak kebagian pinter di akademisnya ya. Kenapa? Apa jangan-jangan mungkin ari-arinya ibu udah kayak ini nggak usah lah bu ya, ini makanan aja ya kita kasihnya ya, bagian otaknya Energi aja. bener. Gue lagi kurang banyak makan ikan itu kayaknya. Nah jadi gue menurut gue yang gue kagumin adalah kalian keren di kayak tekun kalian. Tekun, I think tekun deh, maksudnya bisa okay, choose this and then stick with it gitu. Nah karena gue dari kecil udah dibolehin explore, menurut gue jadi kayak ayo kita coba, bisa lah, semua hal tuh bisa kok kalau gue emang pengen dan seriusin gitu. Nah tapi kalian tuh jejak dari awal kayak Mas Deka gitu, gue mau law akhirnya jadi lawyer, abis itu gue mau LPDP, terus dari dulu ya guys, dari 2018-19 lah Mas Deka tuh bilang gue abis jadi lawyer gue mau jadi orang terkenal kayak Hotman Paris. Lo inget nggak kita pernah have this conversation loh di sebelum COVID lah di rumah. Terus kayak oh ya iya ntar gue bakal punya talk show undang-undang orang tapi gue bakal jadi orang terkenal. Lo bilang gitu cuy. Gue juga ingat sih lo sempet ada iya ngomong kan? kayak cita-cita pengen jadi orang terkenal. Pas udah tua dia pengen jadi terkenal. Ternyata alhamdulillah sebelum tua dia udah terkenal gitu loh. Jadi alhamdulillah. Jadi menurut gue
inline gitu sama your vision. Lu juga gitu kayak jejak gue pengen teknik, ternyata teknik capek. Oke, gue pengen di kantor ini, padahal ibu nyuruh pindah-pindah gitu kan. Udah BUMN aja BUMN gitu. Terus kayak nggak mau, aku mau di kantor ini buat experience, terus LPDP baru masuk BUMN gitu. Jadi menurut gue keren aja sih. Menurut gue untuk orang yang dari sisi yang gak pernah kerja kantoran dan bekerja actual kerja gitu sih menurut gue. Kalau gue mungkin yang gue kagumin dari Mastik kayak bisa ya ada orang yang kayak agak lain gitu kayak different breed. Kayak dia tuh gak kelihatan pinter tapi sebenarnya dia pinter gitu kayak gue tuh kaget waktu lu turunin buku-buku latihan TOEFL lu kayak ternyata semua udah diisi, padahal gue nggak pernah ngelihat dia kayak actually belajar. Kalau gue kan kelihatan belajar gitu, kalau dia tuh kayak gue nggak pernah ngelihat dia belajar or even menyentuh buku gitu, tapi ternyata tuh dia niat juga loh ngerjain belajar TOEFL gitu-gitu. Jadi kayak ternyata kalau Mas Diego tuh kayak ini orang nggak kelihatan pinter, kayak malah kelihatannya social banget, selengean gitu, tapi ternyata pinter banget gitu, maksudnya terbukti lah. Nih sama kayak pas dia skripsian, dia tuh kerjaannya nongkrong mulu kan, sampai bapak tuh kayak kamu tuh ngerjain skripsi atau ngafe dek. Nah kenapa selalu di kafe, selalu di luar? Bapak tuh sampai ngomong gitu tiap hari loh, tapi ternyata skripsinya actually bagus dan pembimbing lo Pak Yunus kan. Dan gue bisa bikin satu sesi cuma sehari yang diuji skripsi gue doang. Inget tuh gue. Gokil. Itu sih karena lo abnon kan. Gitu. Kalau lu sampai saat ini apa yang dikagumi? Yang dikagumi enggak sih kalau tuh Mika aja kagak setuju gue dikagumin. Lu ada gak Mas yang lu kagumin dari Amel Mas? Ya maksudnya Amel tuh kan dia dari kecil udah menurut gue yang paling bisa dikagumin ya, maksudnya semua orang juga mungkin udah mengira gitu ya, Amel tuh di akademisnya juga sebenarnya lumayan bagus nilainya. Lumayan bagus. Ya oke lah. Untuk orang yang kayak lu sibuk banget dari kecil, otak lu udah dipakai buat mikir mungkin syuting gitu. Mungkin secara di dapur maksudnya di kita ngeliat nih orang geblek banget gitu. Tapi kayaknya dia di peernya dia termasuk yang pinter cukup pinter dengan segala kesibukan lu syuting ya maksudnya. Dan ini sih mungkin kalau lu sih emang yang perlu dikagumi adalah talent lu dalam dunia entertain khususnya gitu. acting gitu. Jadi kenapa gue ketawa adalah jadi kemarin tuh gue alhamdulillah banget berkesempatan ngomong di TEDx ITB. Yang mana gue tuh suka banget nontonin TED, right? Dan TEDx tuh something yang kayak yay gitu. I finally can gitu dan didengerin sama orang-orang. Pas lagi nyari bahan kan kayak we have to gue tuh keren banget dibilang ini. Kenapa? Karena gue tuh tidak pernah merasakan I do something yang extraordinary gitu loh. Kayak maksudnya gue di kampus juga pas alhamdulillah cum laude, tapi temen gue cum laude jauh lebih pinter juga daripada gue gitu loh, ngerti kan? Jadi gue kayak tidak merasa ada I do something yang extraordinary gitu, sampai akhirnya gue jadi research lagi tentang gue kan, terus gue jadi kayak di YouTube nyari-nyari gue lagi gitu, karena ya gue harus find something yang footage dan proof bahwa ya gue pernah melakukan ini dan actually keren. Terus gue kayak tapi karena maksudnya sekarang juga banyak artis cilik yang juga udah nggak ada, bukan udah nggak ada, maksudnya udah nggak bertahan di dunia entertainment gitu. Dan lu kan dari kecil kayak udah memang entertain dan academic both di push gitu loh. Jadi menurut gue kayak malah sebenarnya di push itu academics-nya dia tuh, tapi entertain tuh dia yang maksa-maksa kayak gue harus syuting kayak kalau dia nggak syuting tuh kayak malah ngaco di rumah kan, malah ngaco di rumah acting sendiri gitu. Kalau Lintang ya definitely mungkin nih banyak yang nggak tahu juga, Lintang maksudnya kan terkenal pinter, IPK bagus, tapi yang mungkin satu yang gue kagumin tuh di luar itu malah di basket tuh. Dia tuh dulu termasuk yang jago banget menurut gue untuk levelan, walaupun memang ada alasannya karena dulu kita tuh tiap kecil one on one mulu kan di depan. Dan ya maksudnya gue hitungannya gue jago basket, lu bayangin dia one on one sama gue mulu, dia di level cewek kayak gimana gitu loh. Jadi dia dulu jago banget, cuma dia tuh ada akhirnya skoliosis kan, makanya udah nggak bisa serius basket. Ya tapi berarti dia itu dari sisi maksudnya akademiknya bagus, dari sisi active sportsnya bagus. Itu yang nggak pernah lu rasain. Lu tuh nggak pernah kompetitif sport. Itu guys. Bener-bener. Jadi dia itu maksudnya mungkin ada emosi atau apa, dan dia itu di lapangan galak gitu. Yang gue ngeliat tuh dia bisa ngomong ke temennya, lu yang bener lu gini gitu loh. Nih ya guys,
Tapi Ya kita masalahnya kompetitif, ada jiwa kompetitif Kompetitif tuh- dari karena active sportsnya itu sih. Dan makanya gue saranin, maksudnya kayak gue ke Asyad atau nanti ke BBL, lu tuh dari kecil emang udah harus tanding yang active sport, kompetitif, kalau bisa physical lawan orang-orang tuh biar lu bener-bener bisa apa ya, tahu gimana caranya lu tuh terukur gitu loh. survive, ya. Lu lebih bagus dari orang lain atau lu enggak gitu. Iya ya, kompetitif emang harus build jiwa kompetitifnya kan. Menurut gue jiwa kompetitif gue lumayan rendah, tapi tidak nol lah. Maksudnya gue pengen be better than anyone. Tapi yang tadi ngomongin basket, bapak ibu kita nggak pernah nontonin kalian Oh, itu lomba. emang. Nggak pernah. Itu sama parah. sekali loh Jadi ya. gue yang parahnya lagi tuh Dan kalian actually very good at it gitu loh. Iya. Dan parahnya lagi tuh ini menurut gue sih apa namanya, sampai ada orang tua. Jadi kan pasti tetap ada orang tua murid yang nonton support terus gitu. Ya itu sampai gue udah kayak ngerasa gue kayak anaknya dia lah gitu kalau di basket Mamanya gitu. siapa? Ada bapaknya Tio, bapaknya Noroyono tuh dulu nonton mulu, inget gak lo? Karena lo jago. Noro lumayan gak jago. lumayan jago. Karena udah gitu dia adiknya juga kan angkatannya Lintang dulu. Jago. Jadi nontonin terus gitu. Kayak gue ngerasa tuh ada sisi irinya tuh ada tuh. Kayak kok dia ditontonin gitu. Padahal gue nih yang paling banyak poin nih, kayak dia nonton nih bos gitu loh. Pernah sampai akhirnya dia matanya kena Ya, orang ya, kesikut orang. Memang gitu, maksudnya dulu juga gue SMP kan lomba sampai, maksudnya SMA gue masuk jalur prestasi lagi karena gue menang lomba, kagak ada yang pernah ditonton. Tiba-tiba pulang bawa sertifikat sama piala. Iya Udah gitu aja. Terus kayak wah nggak ada makan juga, dikasih hadiah juga enggak guys. Iya, iya. Kalau zaman lu tuh udah mulai suka dibeli-beliin kado ya nggak sih lo dulu? Nah suka enggak cuy, gue tau nggak kenapa gue Kan dibeliin kemarin lu kado. cum laude dikasih hadiah. Ini hadiah untuk cum laude karena Amel sudah cum laude. Oh gue tahu. Business class kan? Iya. Ya, nih. Iya. Nih, Gue pas Waktu lihat gua itu cum kayak, laude. hello, gue cum laude juga kali dulu sayang. nggak online lagi, nggak online lagi. Lagi kuliahnya Nih ya, kayak. tapi menurut kalian bakal menahan gratification Iya. untuk anak atau enggak? Kayak apa yang Iya, gua diajarin iya. bapak ibu atau enggak? Iya. Se-ekstrim bapak ibu. Maksudnya kita nggak pernah dikasih THR juga guys, by the way. Iya itu gue gak akan kasih sih. Oh ya? Kayaknya gue enggak. Ya, Itu kayak mah karena lu medit kali Enggak, Bang. kalau lu THR ya lu jadi employee, lu kerja buat gue baru gue kasih THR. Tapi maksudnya emang bener juga sih logik kita nggak dapet THR tuh karena kenapa kita harus dapet THR? Iya sih. Sebenarnya kan. Tapi gila Cuma cuy, kan itu- temen kita tuh kayak 5 juta Iya, dikasih emang THR. gede-gede. Cuma ya itu dia, gue gak dapet THR, maksud BB game ini gue gak dapet juga ya kan. Nah, makanya dulu mungkin kesel banget gue SMP tuh. Oh jadi justice, seek for justice, makanya lu nggak mau Iya. teknik ya? Gak mau teknik. Oh, tapi bakal tetep ya. Gue karena Ya menurut gue kayak maksudnya kita bisa kayak gini sekarang kan karena ada values yang udah kita alami lah pas kecil dan itu enggak dan itu benar gitu. Maksudnya hasilnya kayak kita sekarang nih ya, gitu. sebelum kita undang actually bapak dan ibu ke podcast ini, apa dari didikan bapak ibu yang kalian probably nggak akan turunin ke anak? Menarik. Take time aja dulu. pikirin. Mungkin ini kalau Fisikal gue enggak sih mungkin. Oh lu fisikal nggak? Fisikal enggak. Fisikal enggak. Jadi kalian nggak bakal mukul anak? Enggak ya, tapi jewer gitu atau nyentil pasti lah, tapi enggak. Enggak yang pakai alat bantu. Banyak dengan alat bantu. Tapi ibu kayaknya kalau main padel jago deh. Astaga. Astaga. Bisa banyak tuh. Kalau gue tuh ini sebenarnya ibu tuh sangat nggak bisa ngelihat orang diem, ya nggak sih, kayak kita kalau weekend kayak lagi bersantai di rumah tuh kan ibu suka kayak udah beresin ini belum, udah lemari gitu kan. Itu lu gak akan bawa. Itu gue nggak akan bawa ketika maksudnya Nggak, lu it's a fix weekend bakal bawa. gitu. Nggak, maksud gue Gue kalau itu malah bawa itu. enggak, maksud gue kan kayak weekend tuh memang untuk beristirahat, toh anak kita juga udah Enggak, itu gue yang beristirahat, lu enggak gue. Lu get active bro, karena itu yang menurut gue yang bikin gue itu jadi socialize banget orangnya. Oh tapi kan itu lebih ke kalau beraktivitas sosial. Kalau ibu tuh kan yang kayak udah beresin ini belum, beresin ini. Padahal menurut gue saat itu kamar gue juga nggak berantakan amat gitu loh. Oh, Jadi tapi- yang kayak gitu, jadi kayak ya udah kalau emang lagi momen istirahat ya nggak apa-apa gitu. Karena Nggak, gue cuma ngerasa kan ibu karena dulu sering dulu- banget nggak membiarkan gue istirahat gitu. Enggak kan dulu karena kita ART-nya kan cuma 1 atau 2 ya 1 atau 2 lah gitu, 1 pulang hari, 1 Dua banyak Gue ya. banyak ya. kita bertiga maksudnya kan. Jadi cukup inilah, mungkin butuh
ngelihat dan supaya itu sih gue tetap akan bawa ya supaya lu Enggak, tahu. tapi lu tuh soalnya nggak, lu anak cowok, jadi lu tuh nggak gitu direcokin ibu sama pekerjaan rumah yang kayak beresin meja makan apa. Jadi lu nggak merasakan mungkin gitu. Kalau gue sangat merasakan kayak bener-bener Harus nyuci piring. Ya nyuci piring juga ya nggak nyuci piring sih, maksudnya kayak semua hal tuh harus diberesin ketika kayak gue cuma main istirahat gitu loh. Kayak waktu COVID nih ya kan work from home kan gue kerja di rumah, itu tuh ibu nganggep kayak kayak lu nggak kerja deh, Itu kayak lu itu udah beresin nih meja makan kok berantakan nggak diberesin. Tapi bukan ke beresinnya sih, kalau itu ibu itu menganggap WFH itu nggak ada, pokoknya Iya, kalau di rumah lu bener. libur. Iya. Bapak pun juga gitu. Bapak tuh kan juga gitu kayak ngelihat. Iya, maksudnya WFH itu sama bapak tuh dianggap kayak lu gak kerja kan gitu loh. Kayak leye gitu ya. Padahal gue kan emang laptopan gini gitu loh. Ya, tapi itu sih mungkin yang kayak ya udah boleh lah kita diberi momen untuk chill gitu kayak. Kalau gue mungkin marah-marahnya sih, gue bakal marah sih, tapi kayak nggak semua hal gue marahin. Gue bakal misalnya gue bakal nanyain the reasons, basisnya apa, alasan kenapa, biar dia punya stance untuk apa namanya? Jadi marah by logic, lebih logical Iya, gitu, lebih yang nggak logical. yang marah-marah Iya. doang. Nggak mencak-mencak gitu. Gak mencak-mencak. Nah kadang yang mana actually ya udah gitu, final ya udah santai aja gitu. Cuman gue pasti bakal kayak ya kalau alasannya nggak jelas lo harus lo harus terima kalau gue marah gitu. Tapi kalau alasan lo jelas ya oke. Nah sama kalau dari bapak tuh kan bapak tuh bener-bener dulu rasanya nggak involve banget sama kehidupan akademis kita, apa kayak jadi kayak lu butuh Samsek dibantuin ya? apa, butuh alat bantu apa, butuh apa Tapi gitu. Asyad diinin banget. Nah menurut gua itu juga nggak akan gua turunin karena at some point lo harus ada check up lah. Nah itu kalau itu checking bukan point. yang gak bakal lu turunin, itu malah bakal sesuatu yang lu lengkapin karena Iya. itu sama gue juga, itu yang malah yang nomor satu tuh adalah kehadiran gue di anak gue atau anak-anak gue misalnya nanti suatu saat nanti dikasih anak lagi. Jadi gue akan bener-bener apa ya, present terus gitu loh kayak, tapi ya nggak mau terlalu yang too much, Nggak kayak too much, apa kayak tapi jatuhnya nggak missing sehari-hari juga. iya karena ya itu kan important moments dimana kayak bahkan kita kayak PMR juara se-Indonesia. Iya cuy. Itu Lu gua bayangin nggak ya, tahu. itu gila banget loh. PMR yang dites di jadi kita pertama sepancoran dulu itu kayak mungkin 700 orang. Sepancoran. Habis itu dari 700 orang kita yang lolos cuma berdua doang, dites lagi se-selatan, Jakarta Selatan. Jadi Pancoran kalian berdua. berdua doang, Jakarta Selatan. Nah, tapi itu udah berapa kecamatan kan. Jadi kayak dua ngewakilin berapa kecamatan karena emang dipilih satu cowok satu cewek. Udah berapa kecamatan tuh mungkin kayak ada 24 orang, 30 orang yang ngewakilin Jakarta Selatan, kita berdua doang lagi. Jadi kita benar-benar menang lagi. Abis itu di Jakarta, nah baru itu rame-rame. dua-duanya itu berangkat ke Palembang. Ya, waktu itu. Itu makanya Nona Lu juga ke Palembang? Palembang kita wakilnya Jakarta Selatan, kita berdua doang. Gitu. Itu parah banget. Terus habis itu dia kan sering banget juara storytelling bahasa Inggris, bahasa apa. Gue juga sering ikut Olimpiade. lomba apa, itu juara-juara. Itu nggak terlalu namanya ada hadir gitu loh. Jadi itu malah itu gue pengen paling depan, terutama kalau olahraga ya. Kalau basket gitu, anak si Asyad main kayak basket, padel kayak golf kayak, pokoknya gue mau yang bener-bener ini apa namanya? Jadi recognition juga lah gitu, lu recognize for their achievements tapi nggak over giving gitu. Nggak yang kayak too much, apa lagi yang diperlukan Iya, gitu-gitu. iya. Karena anak-anak butuh ruangan untuk grow juga kan. Explore. Mau berapa anak? Perlu sibling sebanyak kita nggak? Ini gua Atau lebih menjalani- banyak lagi kayak Halilintars? Gue sih dua minimal. Gue 2 minimal, Cewek cowok? bebas. Gue karena udah menjalani hamil sekarang ini kayaknya 2 maksimal. Oh 2 maksimal Dua loh. maksimal. Gue 2 minimal gue. Lu Gua udah suka rame ya? Gue tuh tadinya kayak 2, 3 whatever gitu kayak. 2, 3. Maksudnya kayak ya udah gitu, tapi hamil ternyata tidak semudah itu teman-teman untuk orang yang kayak biasa aktif dan lain-lain, jadi kayak oke. 2 maksimal kayaknya. Oke. Ya menurut gue ini sudah sangat, ini panjang ya. Ini jujur panjang tapi seru banget guys kalau ngomongin childhood. Dan nanti kita coba undang Orang Bapak Sumber dan ya, ibu ya. Tapi Sumber kayaknya menurut gue narasumber. harus kepisah. Bisa sih menurut gue benar. Harus kepisah, biar seru. Sekalian kalau teman-teman mau titip pertanyaan parenting, nah, boleh juga Boleh, di boleh. kolom komen ya. Yes, kalau gitu thank you so much for watching. Jangan lupa apa?
komen, like dan subscribe. I'll see you in another Pasming Podcast. Meow. Bye. Bye bye. Bye.